Audio Jungle. Nih kita nih hidup juga seneng-seneng banget juga enggak, susah-susah banget juga enggak. Ada waktunya kita seneng, ada waktunya kita susah, ya kan? Kita jadikan waktu hidup kita ini sarana buat dapat rahmatnya Allah, sarana buat nanti di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad. Salah satu caranya yang hormat sama orang tua, yang sayang sama guru, yang hormat sama orang tua, yang sayang sama guru. Itu cara kita jalanin hidup. Yang hormat sama yang tua, bahkan yang sayang sama yang muda, bahkan Nabi Muhammad nyebutnya begitu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk kelompok kami orang yang gak bisa hormat sama yang tua, gak bisa sayang sama yang muda. Kalau orang tuamu sedang menyulitkanmu, membebanimu, yang sabar. Itu tadi kan memang hidup mah isinya gitu, Bu. Isinya ujian demi ujian. Kalau kamu sama Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah Subhanahu wa taala berupa orang tua yang menyulitkan kehidupanmu, tetaplah berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Punya orang tua tuh disayangin. Tapi orang tua saya nggak soleh, nggak soleha, ustazah. Bu, Kak, Dek, Nak, bukan kewajibanmu untuk menjadikan orang tuamu soleh-solehah. Kewajibanmu adalah untuk berbakti kepada orang tuamu. Sambil kamu terus doain, sambil kamu terus doain, orang tua tuh punya berkahnya tersendiri. Orang tua punya nilainya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu punya orang tua yang soleh-soleha, alhamdulillah gampang baktiinnya. Tapi kalau kamu punya orang tua yang kurang soleh atau enggak soleha, tetaplah bersabar menghadapinya. Tetaplah yang sabar ngadepin orang tuamu sambil terus didoain, terus didoain. Kamu tidak bisa milih dari orang tua yang seperti apa kamu lahir di atas muka bumi. Tapi kamu bisa milih perlakuan macam apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu di atas muka bumi ini. Makanya Allah tuh ketika berpesan sama kita untuk baik sama orang tua, Allah bilangnya wa wasainal insana biwalidayh. Kata Allah, aku Allah berpesan kepadamu untuk baik sama orang tuamu. Jadi enggak lihat siapa orang tuamu, kita lihatnya ini adalah pesan Allah. Kita jalankan pesan Allah sebagaimana mestinya, bakti sama orang tua kita. Insya Allah. Gak banyak-banyak yang mau saya sampaikan. Pokoknya hidup isinya sabar. Sabar aja dah jalanin kehidupan. Emang gak akan pernah selesai sih Bu ujian mah Bu, udah pasti ada aja. Ya Bu ya, udah pasti ada aja orang hidupmu udah pasti aja. Mau jadi siapa pasti aja ada ujian dalam kehidupan. Akan tetapi kita tetap ada di jalan Allah, kita tetap bersabar menjalani kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ngarep rahmatnya Allah, kita ngarep perjumpaan dengan Nabi Muhammad sampai datang ajal menjemput kita, kita dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan saya.
yang sabar, jalanin kehidupan. Pesan saya, tetaplah berada di jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, yang sabar, ngadepin apapun, ngadepin siapapun sampai datang ajal menjemputmu, tetaplah jadi orang yang baik. Insya Allah. Yang jadi istri, biar jadi istri yang baik kepada suaminya. Yang jadi anak masih pada punya orang tua yang baik sama orang tuanya. Yang jadi ibu, didik anak-anaknya yang baik, didik anak-anaknya yang ikhlas. Bu, yang ikhlas didik anak, gak usah ngarep. Nih anak nih saya gedein, saya didik biar nanti gedenya jadi orang besar, nanti dia yang ngurusin saya. Gak usah. Kita urusin sekarang biar nanti kalau kita tua dia yang ngurusin kita. Jangan gak ikhlas kayak begitu. Ya Bu ya, ngurusin anak mah yang ikhlas saja. Kenapa kamu harus membesarkan anakmu, ngasih makanan yang bergizi buat mereka, nyekolahin mereka di sekolah yang bagus, ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka berhitung, membaca dan seterusnya. Jangan kamu mikir saya urusin sekarang biar dia ngurusin saya di masa tua saya. Enggak gitu. Tapi kamu mikir saya jalanin amanat dari Allah. Anak saya ini hambanya Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala buat saya gedein dia mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar saya di akhirat nanti enggak nyesel, biar saya di hari akhirat nanti disayang sama Allah. Saya sayangin anak saya biar saya di akhirat disayang sama Allah. Saya sayangin orang tua saya biar di hari akhirat saya disayang sama Allah. Saya sayangin suami saya di dunia biar saya di hari akhirat disayang sama Allah. Gitu mikirnya. Yang ikhlas. Buat baik sama guru gitu juga yang ikhlas. Saya khidmah sama guru biar saya ada dalam doanya guru saya. Nah itu masih ngarep namanya. Biar orang tahu nih kalau saya ini yang paling deket sama guru saya. Biar orang pada hormatin saya. Enggak gitu. Kamu khidmah sama guru niatnya yang ikhlas. Saya sayangi guru-guru saya biar Allah sayang sama saya. Itu satu. Sama yang kedua, saya sayangin guru saya biar Nabi Muhammad sayang sama saya. Sebab kalau enggak karena guru saya enggak kenal sama Nabi Muhammad. Jadi saya sayangin guru saya sebagai jalan saya menuju Nabi Muhammad. Saya sayangin guru saya khidmah guru saya biar Nabi Muhammad berkenan untuk memandang dan berjumpa dengan saya di akhirat nanti. Yang bakti sama orang tua biar disayang sama Nabi Muhammad di akhirat. Nabi senang sama anak-anak yang waktu hidup di dunia berbakti sama orang tuanya. Yang benar mas suami, Bu, jangan tega-tega nyakitin hatinya. Jangan sia-siakan suamimu biar kamu disayang sama Nabi Muhammad. Biar kamu nanti pantas ketemu sama Nabi Muhammad. Kamu pikir mau Nabi di akhirat nanti ketemu sama istri-istri yang suka galakin suaminya? Coba kamu bayangin. Di akhirat nanti kiranya Nabi mau gitu. Di belakangnya ada perempuan-perempuan yang kalau lagi marah sama suaminya matanya mau keluar. Yang suka ngomong sama suaminya, kalau kamu gak bawa duit jangan pulang sekalian. Kamu pikir Nabi mau gitu? Di belakangnya ada perempuan-perempuan model seperti itu? Enggak Bu, enggak. Makanya yang taubat yang benar. Yang benar mas suami. Yang benar, yang hormat.
Jangan sia-siakan suamimu, siapapun suamimu, sebab ia adalah jalanmu untuk masuk dalam surga dan ia adalah pintumu untuk bisa mendapatkan keridhoannya Nabi Muhammad.